Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di Renungan HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 7 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibaheni tarbahen ibana do paluahon sandok akka naman jonohi debata marhite-hite ibana. Ay nama ngolu do ibana toktong laho mangodihon nasida. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada kita. Apa motivasi kita melayani di gereja? Apa tujuan kita pergi ke gereja? Pertanyaan ini sengaja saya ajukan untuk merefresh kembali motivasi dan tujuan kita ketika kita hendak pergi ke gereja atau melayani di gereja. Mengingat sebagai manusia, kita sering terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita yang membuat motivasi dan tujuan kita menjadi berubah. Lalu apa motivasi dan tujuan kita di gereja? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jawaban dari pertanyaan ini sangatlah sederhana, yaitu untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sebagai kepala gereja menjadi pengantara antara orang percaya dengan Allah Bapa. Inilah juga yang diungkapkan firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa Yesus diberikan gelar sebagai imam selama-lamanya atau imam besar. Dalam bahasa Yunani, istilah imam besar berarti suatu gelar imam yang tak dapat dibandingkan dengan imam-imam lainnya, semisal Harun, kaum Lewi, dan lain sebagainya. Dalam jabatan imam, tentunya kita tahu bahwa tugas imam selain bertugas dan melayani di pelayanan keagamaan atau pelayan mezbah, maka ia juga bertugas dalam memberikan korban persembahan kepada Allah atas perbuatan dosa manusia, mengumpulkan persembahan, dan sebagainya. Gelar imam yang besar yang melekat dalam diri Yesus tentunya melampaui dari tugas-tugas imam pada umumnya. Karena apa yang dilakukan Yesus adalah kemuliaan dari Allah Bapa yang menjadi penyelamat sempurna bagi orang-orang percaya dengan memberikan dirinya sebagai korban persembahan. Yesus sebagai imam besar adalah imam yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus sebagai imam besar yang telah menjadi penyelamat sempurna dan menjadi pengantara kita dengan Tuhan, harus memberikan kita orientasi dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita ikut di dalam orang-orang yang telah diselamatkan, dan tentunya hidup kita haruslah berorientasi kepadanya. Motivasi kita bergereja, melayani, dan juga di setiap ruang di mana kita berada, haruslah berorientasi kepada Kristus, dan bukan menghamba kepada ilah lain atau kepada manusia. Dengan berorientasi kepada Kristus, maka sikap dan perilaku kita sebagai orang percaya haruslah kita tunjukkan selayaknya Kristus yang mau berkorban bagi kita dengan saling berbagi kasih kepada sesama.
Salam Advent buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas firman yang Kau berikan kepada kami, sehingga melalui firman ini, Engkau membekali dan menerangi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Demikian juga kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, semua jemaat-Mu HKBP Sutoyo, terkhusus yang menonton channel ini. Di setiap aktivitas yang kami jalani, biarlah di setiap pergumulan kami, Engkau menguatkan kami selalu Tuhan, agar kami bersuka cita sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali buat Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.